Penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak menjawab masalah. Publik dan aktivis lingkungan mendesak pertambangan di Raja Ampat dihentikan secara permanen. Maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Viral dulu baru dapat justice, ramai dulu baru digubris. Itulah yang diungkapkan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menanggapi Kementerian SDM yang menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT GAK di Raja Ampat. Meskipun telah dihentikan sementara, masih ada beberapa izin tambang aktif di Raja Ampat. Bahwa ini bukan soal PT GAK saja atau soal Pulau GAK saja, tapi saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Kementeriannya Pak Bahlil. Ada di Pulau GAK, ada di Pulau KW, ada di Pulau Batampele, kemudian di Pulau Manuran, lalu kemudian di Waigeo Besar. Nah, keempat dari 5 izin ini itu ada di dalam Geopark yang tadi disebutkan, gitu. Sehingga dan ini semua dan 4-nya itu adalah ada di pulau-pulau kecil. Secara aturan di undang-undang tadi yang disebutkan pasal 35 ayat K-nya sudah sangat jelas bahwa dilarang melakukan penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil, gitu. Jadi ini harusnya bisa langsung diambil keputusan. Protes aktivitas tambang nikel di Raja Ampat juga datang dari anggota DPR Komisi 7 Dapil Papua Barat Daya yang membidangi sektor pariwisata, Riko Sia. Ia menyebut masyarakat Raja Ampat tidak butuh tambang dan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat sudah jelas melanggar dan pemerintah harus tegas mencabut izin tambang di Raja Ampat. Tidak lagi berbicara soal mau diinvestigasi. Tapi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, ada 5 perusahaan yang 4 ini jelas-jelas melanggar. Kok mau dievaluasi? Kok orang melanggar dievaluasi? Ingat ya, kita pernah punya kasus PT Timah yang merugikan negara ratusan triliun. Itu dihitung dari kerugian lingkungannya. Ini lingkungan yang sudah, kalau perlu jaksa udah bisa turun, aparat penegak hukum udah bisa turun. Jangan lagi hanya PT GAK yang diberhentikan. Justru PT GAK ini yang dievaluasi, yang 4 ini yang jelas-jelas melanggar, dia langsung dicabut. Bahkan kalau perlu dihentikan sekarang juga. Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintah segera mencabut izin tambang di Raja Ampat yang telah terbukti melanggar dan tidak menerbitkan izin baru untuk pertambangan di Raja Ampat. Saat ini terdapat 5 izin tambang aktif di Raja Ampat, yakni di Pulau GAK, KW, Manuran, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batampele. Cabut, ini kan udah melanggar undang-undang, konstitusi MK, cabut. Apa yang ditunggu sama pemerintah? Apa yang ditunggu sama Pak Bahlil untuk mencabut ini? Orang undang-undangnya bilang begitu. Jadi dan begini ya Mbak, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Raja Ampat selama tidak ada tambang, mereka bisa hidup dari pariwisata. Dan pemerintah daerah meminta mereka hidup dari pariwisata. Tapi mereka tidak akan bisa hidup tanpa laut dan hutannya. Jadi kalau Pak Bahlil benar-benar sering mengatakan bahwa dia putra daerah Papua, harusnya dia bisa jaga, dia punya hutan, dia bisa jaga, dia punya laut. Protes penambangan nikel di Raja Ampat terus bergulir demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat Raja Ampat. Jangan sampai pamor Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia menjadi sekedar cerita lama. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.